Pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, makin meluas. Sedikitnya 4 rumah rusak berat dan 16 rumah warga rusak sedang, sementara 40 rumah kondisinya terancam. Setiap malam, ratusan warga mengungsi ke sekolah dasar selama 15 hari ini. Mereka khawatir pergerakan tanah terjadi saat mereka sedang tidur. BPBD Kabupaten Sukabumi masih belum menetapkan status tanggap darurat bencana karena masih menunggu kajian yang akan dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, longsor menimbun belasan rumah dan menelan 40 korban di kawasan Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat pada 9 Januari Sabtu lalu. Longsoran pertama pada Sabtu petang menimbun sebanyak 8 korban, sementara longsoran susulan pada malam harinya menimbun sebanyak 32 korban. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus ini, diantaranya dengan meminta keterangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Sumedang terkait izin pembangunan 2 perumahan yang terdampak longsor. Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan selama 2020 di Indonesia terpantau ada 2.099 titik longsor dengan 6 lokasi mengalami kerusakan parah. Bahkan 73% bencana tanah longsor di Indonesia pada 2020 terjadi di Pulau Jawa. Kondisi geologis pulau terpadat di Indonesia ini didominasi tanah vulkanis yang memiliki tingkat pelapukan tinggi, ditambah faktor cuaca dan berkurangnya hutan mengakibatkan banyak terjadi peristiwa tanah longsor. Bahwa di Pulau Jawa itu kan penduduknya banyak, tambahan saja Pak ya, itu jadi pembangunan infrastruktur juga sangat masif. Kalau pembangunan sangat masif dan juga penduduk sangat banyak, itu akan lokasi-lokasi akan banyak terekspos, tadi sudah disampaikan. Dengan kondisi curah hujan yang tinggi pada awal tahun ini, kawasan Jawa Barat bagian selatan, tengah, ataupun puncak sangat berpotensi mengalami tanah longsor. Salah satu upaya mitigasi bencana gerakan tanah yang dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM adalah membuat peta peringatan dini dan rekomendasi wilayah rentan longsor di 7.246 kecamatan di seluruh Indonesia yang diperbaharui setiap bulan. Bencana tanah longsor sepanjang 2020 menyebabkan 304 orang tewas, 7.226 orang mengungsi, dan 6.310 rumah rusak. Tim Liputan CNN Indonesia.